beribadah, kita tidak boleh sambil makan. Yang kedua, di saat kita beribadah, kita tidak boleh sambil tidur-tiduran. Yang ketiga, kita saat beribadah, kita tidak boleh sambil bermain. Yang keempat, pada saat kita beribadah, kita harus memakai pakaian yang rapi dan mengikuti ibadah sampai selesai. Oke teman-teman, Vin mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau berikan lagi kami kesempatan untuk berkumpul pada hari ini untuk beribadah sekolah minggu. Kami percaya kalau kami semua masih boleh ada dalam tubuh yang kuat, sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau pimpin jalannya ibadah kami dari awal hingga akhir. Adik-adik yang beribadah online di rumah juga semua Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau selalu
kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sebelum kita ibadah, mari kita semua bangkit berdiri dan suarakan haleluya 4 kali dengan suara yang keras sampai melompat. 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Yesus pokok. Lebih keras lagi. Satu kali lagi. Yesus pokok. Yesus pokok. Iman caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berdua Yesus cintaku, Yesus cintaku, cinta kau, Yesus cinta semua, Yesus cinta semua, Yesus cintaku, cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berdua. Yesus pokok. Yesus pokok. Iman caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berdua Yesus cintaku, Yesus cintaku, cinta kau, Yesus cinta semua, Yesus cintaku, cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berdua Yesus cintaku, Yesus cintaku, cinta kau, Yesus cinta semua, Yesus cintaku, cinta kau, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berdua. Lebih keras lagi. Satu kali lagi. Nah, adik-adik yang di sini rajin baca firman Tuhan, Yeay. rajin berdoa. Yeay. Dia di rumah tentunya rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa. Adik-adik yang rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dia akan bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari. Tepuk tangan semua yuk. Semangat.
yang ada di sini dan yang ada di rumah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 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 Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Tante Natalia. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama teman-teman yang ada di sini, dan Tante percaya adik-adik yang ada di rumah juga diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan Tante ambil dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Puji Tuhan adik-adik, di sini Tante memberi judul firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman. Adik-adik, firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita berakar di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, di sini judul firman Tuhan bertumbuh di dalam iman. Kalau orang yang bertumbuh di dalam iman, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita bertumbuh di dalam iman? Yang pertama, harus disiram dengan firman Allah setiap hari. Nah, adik-adik, kalau kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, tentunya kita harus disiram dengan firman Tuhan setiap harinya. Nah, yang kedua, yaitu kita harus berakar di dalam Tuhan. Seperti adik-adik, seperti pohon atau seperti bunga yang ditanam. Tentunya ketika bunga ini ditanam, harus apa adik-adik? Harus disiram. Supaya apa? Supaya dia menumbuh akar. Dan ketika akarnya mulai bertumbuh, pasti dia akan menghasilkan
bunga yang indah, atau seperti pohon-pohon yang ditanam. Ketika dia ditanam, dia disirami dengan air, dan dia menumbuhkan akar, supaya apa? Pohon tersebut itu menjadi kuat. Ketika pohon ini sudah berakar, dia bertumbuh subur, maka pohon tersebut akan menghasilkan buah. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang ada di sini. Kita harus disiram dengan firman Allah setiap harinya, supaya apa? Supaya kita berakar di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu kita bertumbuh di dalam iman. Nah, adik-adik, kalau kita sudah disiram dengan firman Allah setiap harinya, kita akan berakar, dan tante percaya kita pasti bertumbuh di dalam iman. Dan yang keempat, menghasilkan buah yang banyak. Nah, adik-adik, buah yang bagaimana yang dimaksudkan oleh firman Allah? Yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah-buah roh yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kalau kita sudah disirami dengan firman Tuhan, kita berakar, kita bertumbuh, tante percaya, tante yakin pasti anak-anak sekolah minggu akan menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan, yaitu buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebat? Seperti contohnya bunga yang ada ini, dia bisa menghasilkan bunga yang cantik. Bagaimana caranya? Contoh dalam hidup kita, bagaimana caranya kita supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik? Yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat, tinggal di dalam Kristus. Jadi adik-adik, kuncinya supaya kita menghasilkan buah yang lebat, buah yang banyak, adik-adik, yaitu kita tinggal di dalam Kristus, yaitu kita memiliki buah-buah yang menjadi berkat bagi orang lain. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, dalam waktumu. Banyak teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman di rumah. Apa kabar? Shalom semuanya. Aduh, bungaku. Mau siram dulu bunga. Tapi aku belum berdoa, belum baca firman. Oh iya, baca firman dulu ya. Aku mau doa dulu ya teman-teman. Teman-teman, aku mau baca firman Tuhan dulu ya. Aku mau berdoa dulu ya. Bye-bye. Bye-bye teman-teman. Bye-bye. Nah, teman-teman, Michelle sudah berdoa, sudah baca firman Tuhan. Wah, lega rasanya. Sekarang Michelle mau siram bunga dulu ya. Sekarang kan lagi musim bunga-bunga. Siram bunga dulu ah. Ini lagi. Alex. Kenapa Alex? Bunga kesayanganku udah mati. Jangan ribut. Lihat bunga Alex. Apa bunga begitu sudah layu? Ini bunga kesayangan Alex. Kok sudah mati? Berarti Alex tidak pernah siram bunganya. Ini kan bunga kesayangan Alex. Nantinya kalau Alex siram dia akan kedinginan. Nah, tidak begitu Alex. Bunga saja diurus. Sekolah minggu tidak pernah. Paling rajin alias paling malas ini Alex sekolah minggu. Kan Alex harus senang dengan bunga. Ini bunga kesayangan Alex loh. Alex? Ya? Bukan cuma bunga diurus. Harus iman kita juga diurus. Tahu?
rajin berdoa. Tidak seperti Alex. Oh, Alex juga ingin bertumbuh ya Bang Alex. Nah, harus baca firman Tuhan. Bukan cuma dibaca, dimengerti, dipahami, lalu dilakukan, Alex. Kalau begitu, mulai sekarang Alex mau lebih perhatikan imannya Alex daripada bunga ini. Nah, gitu dong. Jangan cuma bunga saja diurus. Oh, makasih Michelle. Sama-sama, Alex. Alex, Ya, Alex, mau nggak? Hari Minggu nanti ya, jam 12 jam 12. kita ikut ibadah sekolah minggu online. Oh, online ya? Iya. Berarti kita nonton di channel YouTube ya? Iya. Channel YouTube apa ya? GPDI Kota Palu. Oh, GPDI Kota Palu. Iya. Kalau begitu, Alex mau menonton ibadah sekolah minggu Janji anak-anak. ya. Janji ya. Iya. Kita ibadah sama-sama dengan teman-teman kita yang di rumah. Karena kita ibadahnya masih online. Oh, iya. Alex. Iya, jangan lupa ya. Ya, Harus rajin apa? rajin beribadah. Rajin berdoa. Berdoa seperti teman-teman semua juga. Rajin semuanya. Nah, Alex, Ya, janji ya. ya, Betul ya? betul. Jam berapa tadi? Jam 12 siang. Nah, kita sama-sama ya. Ya, Oke. oke. Bye-bye teman-teman. Bye-bye. Sama-sama ya. Ya. Jam 12 ya. Kita ikut ibadah online. Sampai jumpa teman-teman. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ya, bye-bye. 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 Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan panggung boneka. Di situ ada satu contoh, yaitu Alex yang memegang bunga yang layu. Nah, adik-adik, itu adalah gambaran iman percaya kita kepada Yesus. Kalau iman kita tidak pernah disiram dengan firman Allah, maka iman kita akan layu, bahkan mati rohani. Jadi kita jangan sama seperti Alex yang malas beribadah, yang malas berdoa, tidak suka memuji Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus sama seperti Michelle yang rajin ibadah, rajin berdoa. Nah, adik-adik, itulah firman Allah yang sudah kita dengarkan melalui panggung boneka. Untuk ayat hafalan minggu depan, yaitu terdapat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Mau bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu hidup kita harus di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Kau berkati besar kecilnya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Namun kasih setiap tangan
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini tiba saatnya kita akan berdoa. Mari buka hati kita semua. Izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Izinkan Tuhan Yesus melawati kita pada saat ini. Mari ambil sikap berdoa adik-adik. Tutup mata, kunci tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajak kepada kami semua untuk bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Itu sebabnya Tuhan Yesus, mari mulai saat ini Engkau berikan kerinduan kepada kami semua anak-anak sekolah minggu untuk hidup di dalam Tuhan, untuk senantiasa rindu berdoa, rindu untuk baca firman Tuhan, rindu memuji Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan iman kami, dan kami boleh menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, seperti janji Tuhan, masa depan yang indah Tuhan sudah persiapkan bagi kami semua. Biarlah perlindungan Tuhan, biarlah Tuhan kekuatan, kesehatan Tuhan senantiasa menjadi milik bagian kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.